1 gerbang, 10 personel keamanan, beragam pendapat tentang alasan dibalik kerugian kereta bawah tanah Beijing. Dalam diskusi baru-baru ini, kereta bawah tanah Beijing telah menjadi pusat perhatian dan menarik perhatian dengan adanya laporan kerugian keuangan. Hal ini memicu beragam pendapat mengenai penyebab utama kerugian ini. Menggali lebih dalam, 3 entitas yang mengawasi operasi kereta bawah tanah Beijing. Beijing Metro Operation Company Limited, Beijing Rail Transit Operation Management Company Limited, dan Beijing Jinggang Supply Company Limited. Baru-baru ini membocorkan data biaya perusahaan tahun 2022 mereka. 2 yang pertama adalah entitas yang dikendalikan oleh Beijing Infrastructure Investment Corp. Pemeriksaan yang cermat terhadap berbagai biaya operasional mengungkapkan bahwa perusahaan Metro Beijing, yang mengelola 17 jalur, mengeluarkan total biaya operasional sebesar 12.365 miliar yuan tahun lalu. Biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar yaitu 49%, dengan total 6.059 miliar yuan. Namun, biaya keamanan mencapai 1,3 miliar yuan, setara dengan tagihan listrik tahunan, yang merupakan 11% dari total biaya. Kesulitan kerugian finansial yang parah tidak hanya terjadi pada kereta bawah tanah Beijing. Menurut statistik dari akun publik WeChat Times Weekly, di antara 32 perusahaan kereta bawah tanah kota yang telah mengungkapkan kinerja mereka, 27 menghadapi kerugian, dengan total akumulasi 91,4 miliar yuan, sekitar 12,79 miliar dolar AS. Kerugian kereta bawah tanah ini memicu diskusi di kalangan netizen. Selain mengungkapkan kekhawatiran bahwa di tengah kemerosotan ekonomi dan krisis fiskal lokal, subsidi untuk kereta bawah tanah mungkin menjadi tidak berkelanjutan, dan berpotensi mengakibatkan kenaikan tarif kereta bawah tanah. Banyak warganet yang mengkritik kereta bawah tanah karena mempekerjakan terlalu banyak personel keamanan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan biaya operasional. Seorang pengguna berkomentar, pekerjaan shift di 4 pintu putar masuk memerlukan total sekitar 40 hingga 50 personel keamanan, dan untuk stasiun persimpangan dengan 7 hingga 8 pintu putar, jumlahnya bisa mencapai ratusan. Bukankah itu mahal? Yang lain menyatakan, 6 atau 7 dianggap sedikit. Ada gerbang keamanan dengan lebih dari 10 orang, 4 orang di setiap sisi, di dalam dan di luar gerbang, beberapa berdiri diam tanpa melakukan pemeriksaan. Ada juga beberapa orang yang berdiri di dekat ban berjalan, selain mereka yang mengawasi komputer. Aneh jika mereka tidak mengalami defisit. Seseorang bahkan menyebutkan nama-nama kota yang kemungkinan besar akan menghadapi kebangkrutan finansial, tidak mampu mempertahankan subsidi operasional kereta bawah tanah yang besar, dan akibatnya, mungkin harus menutup jalur kereta bawah tanah. Komentator Li Fanying juga menyampaikan kepada Radio Free Asia bahwa biaya keamanan yang besar adalah penyebab utama meningkatnya biaya perusahaan kereta bawah tanah. Terlebih lagi, ia berkata, rakyat China sudah berada di bawah kendali dan pengawasan ketat. Saya tidak tahu apa yang mereka takutkan. Bayangkan saja, satu pos pemeriksaan keamanan saja memiliki setidaknya 6 mesin, yang mungkin seringkali memerlukan perawatan. Ada beberapa pos pemeriksaan dalam satu stasiun, dan berapa banyak stasiun yang dimiliki kereta bawah tanah Beijing. Jadi biayanya cukup besar. Dalam konteks penurunan ekonomi dan defisit fiskal yang parah, pengeluaran keuangan besar ini mungkin menjadi beban terakhir yang mematahkan punggung unta. Namun, yang masih membingungkan adalah meskipun terjadi kerugian besar pada kereta bawah tanah, beberapa pemerintah daerah di China terus mengumumkan tahap baru pembangunan kereta bawah tanah.